Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa pada kesempatan kali ini kita semuanya diberi kesehatan dan dapat mengikuti pembelajaran walaupun kita semuanya belajar dari rumah. Kesempatan kali ini kita akan belajar di pembelajaran 5 di tema 1 subtema 3. Di pembelajaran 5 ini ada 3 muatan. Yang pertama ada muatan SPDB di KD 3.1, kemudian IPA di KD 3.1 dan Bahasa Indonesia di KD 3.1. Adapun tujuan pembelajaran di pembelajaran 5 ini, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi manfaat organ gerak manusia secara peduli. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf secara tanggung jawab. Yang ketiga, dengan mengamati, siswa dapat menyebutkan kelainan otot pada manusia secara percaya diri. Sekarang silakan kalian buka buku siswa kalian di pembelajaran 5 tema 1 subtema 3. Kalian amati gambar yang ada di buku siswa kalian. Di situ ada sebuah bacaan tentang Lani dan ayahnya. Lani dan ayahnya masih berada di tempat produksi gerabah. Ada satu yang menarik perhatian Lani. Lani pun mencoba mencari tahu. "Kak, bentuk gerabahnya unik sekali. Gerabah ini berbeda dari yang lainnya," ujar Lani penasaran. "Oh iya, Dik. Gerabah ini sengaja dibuat berbeda dengan bentuk yang tidak biasa," jawab Kak Soleh, pengrajin gerabah. "Kalau tidak salah bentuknya mirip piala. Di atasnya ada yang berbentuk bola," tebak Lani. "Benar sekali, Dik. Memang ini adalah piala yang akan diberikan kepada juara pertama turnamen bola voli tingkat kecamatan," kata Kak Saleh. "Tapi kenapa harus dari gerabah, Kak?" tanya Lani. "Ya, karena gerabah telah menjadi ciri khas dan identitas kecamatan ini. Lebih dari 60% masyarakat bermata pencaharian di bidang gerabah, mulai dari pekerja, pedagang, sampai pengusahanya," jawab Kak Soleh. "Oh begitu, bagus sekali Kak," puji Lani. "Oh iya, apakah kakak juga bisa bermain bola voli?" tanya Lani. "Kebetulan kakak adalah kapten tim bola voli kecamatan. Oleh karena itu, kakak juga menjadi panitia turnamen bola voli kali ini," jawab Kak Soleh. "Wah, hebat sekali," kagum Lani. "Berarti kakak selalu menyiapkan kondisi tubuh jika sewaktu-waktu harus ikut bermain bola voli?" tanya Lani. "Ya Lani, kakak tetap rajin berolahraga untuk menjaga kelenturan otot-otot seluruh anggota badan agar tidak mengalami cedera pada saat kakak bermain bola voli." Selanjutnya, ayo kita mengamati macam-macam kelainan, gangguan, atau penyakit otot manusia. Silakan kalian amati gambar yang ada di buku siswa kalian atau di layar berikut ini. Nah, yang pertama adalah hipertrofi. Kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebih-lebihan. Kalian bisa amati gambar yang ada di buku siswa kalian atau ada di layar berikut ini. Kemudian yang kedua, atrofi. Atrofi kelainan otot yang mengecil, lemah, fungsi otot yang menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimyelitis yang dapat merusakkan sel saraf pada otot. Kemudian selanjutnya adalah stiff atau kaku leher. Nah, kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, kalian bisa amati gambar berikut ini atau gambar yang ada di buku siswa kalian. Kemudian selanjutnya adalah tetanus. Kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Nah, tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Selanjutnya ayo berkreasi. Coba kamu amati kembali gambar tentang kelainan organ gerak manusia di atas. Amatilah salah satu gambar kelainan otot. Kemudian buatlah model sederhananya dengan menggunakan tanah liat. Langkah kerja, yang pertama siapkan tanah liat dan air. Kemudian yang kedua campur dan aduklah tanah liat dengan air. Kemudian yang ketiga remas-remas atau injak-injaklah tanah liat yang sudah tercampur air tersebut dan pastikan sampai lengket. Jangan sampai encer atau masih terlalu kasar.
Yang keempat, bentuklah adonan tanah liat tersebut menyerupai tokoh manusia yang mengalami kelainan tulang, lordosis, skoliosis, dan kifosis. Yang kelima, setelah terbentuk, keringkan dengan menganginkannya. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari karena akan menyebabkan terjadinya retakan dan pecah. Yang keenam, setelah kering, bersihkan dan berilah warna yang sesuai. Nah, mencegah adalah lebih baik daripada mengobati. Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Selanjutnya, ayo membaca. Di buku siswa kalian di halaman 172 ada sebuah bacaan yang berjudul salah bantal. Nah, sudah 2 hari ini leherku sakit. Kepalaku tidak bisa menengok ke arah kanan secara lurus atau ke belakang. Setauku ini penyakit salah bantal. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Bisanya hanya menoleh ke sisi tertentu saja, ke kanan atau ke kiri. Keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai leher tengeng atau nyeri leher. Nah, kalian bisa amati gambar yang ada di buku kalian. Menurut Dr. Milya Waryanto, SPAK, salah bantal adalah suatu penyakit yang sering terjadi pada saat bangun tidur di mana leher terasa kaku dan tidak bisa digerakkan ke kanan dan ke kiri. Penyakit ini sebenarnya disebut dengan torticollis. Tengeng atau torticollis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Dagu hanya bisa miring ke kiri dan ke kanan. Kejadian ini bisa terjadi dan dialami oleh siapa saja, baik anak-anak, orang dewasa maupun orang tua. Rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Pada sebagian kasus, hal ini seringkali tidak dipermasalahkan atau dikhawatirkan. Akan tetapi, tidak sedikit pula orang yang menjadikan kondisi ini sebagai suatu keadaan yang sangat mengganggu. Penyebab torticollis adalah salah posisi tidur, bantal yang terlalu tinggi, bantal yang kaku sehingga pundak menjadi pegal dan kaku, leher terkilir, tengkuk dan leher terpapar angin dan dingin. Selain itu juga disebabkan oleh cedera atau terkilir pada otot leher dan tulang rawan, sendi dan reumatis otot leher. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Oleh karena itu, kita harus selalu memperhatikan aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Semua orang bisa mengalami nyeri. Hal ini disebabkan karena postur tubuh manusia yang berjalan tegak lurus. Posisi kepala di atas ditunjang oleh otot-otot leher dan tulang belakang. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisi yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Penyakit ini juga dapat memberikan gejala seperti sakit kepala dan rasa aneh saat menggerakkan kepala. Apabila sudah terkena salah bantal, sebaiknya segera diobati dengan cara dipijat. Namun, dalam memijat harus dilakukan secara berhati-hati. Jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Pengobatan ini harus segera dilakukan agar tidak mengganggu aktivitas sehari-hari. Selain dengan memijat, sakit nyeri pada otot leher dan otot-otot pada bagian tubuh lainnya dapat diobati dengan menggunakan obat-obatan khusus untuk otot. Banyak macam dari jenis obat untuk sakit otot, ada obat alami dan ada pula obat kimia. Kita pun juga dapat melakukan perawatan sendiri di rumah, misalnya dengan mengompres, menempelkan koyo hangat, dan mandi air hangat. Bagaimana cara agar terhindar dari penyakit salah bantal? Caranya sebagai berikut. Yang pertama, posisi tidur harus nyaman. Yang kedua, jangan menggunakan bantal yang terlalu tinggi dan keras. Yang ketiga, jangan tidur dengan memakai kipas angin yang langsung menghadap tubuh.
Yang keempat, pada saat tidur sebaiknya tidak satu posisi saja, bisa miring atau telentang. Kemudian yang kelima, tidur jangan di atas kasur yang keras. Berdasarkan bacaan di atas, temukan ide pokok masing-masing paragraf. Nah, ini adalah tugas kalian yang pertama. Kalian menentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf dari bacaan salah bantal dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir yaitu paragraf 10. Selanjutnya, ayo berkreasi. Kamu telah mengetahui beberapa aktivitas dan gerakan yang salah dapat menyebabkan gangguan pada otot manusia. Sekarang coba pilihlah satu aktivitas atau gerakan yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otot manusia. Pilihlah aktivitas atau gerakan yang terjadi sehari-hari yang kamu atau orang-orang sekitarmu alami. Kemudian susunlah menjadi sebuah cerita dan sajikan ke dalam bentuk komik. Masih ingat apa itu komik? Agar dapat membuat komik dengan baik, selain kamu harus mengetahui arti komik, seperti yang sudah kamu pelajari sebelumnya, kamu juga harus tahu ciri-ciri komik yang baik. Ciri-ciri komik yang pertama, hadir untuk menyampaikan cerita, pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar. Yang kedua, proporsional. Keberadaan gambar dan teks yang berimbang membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan langsung ke dalam cerita. Yang ketiga, menggunakan bahasa percakapan. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Yang keempat, biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya, isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Yang keenam, menyediakan humor. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca, dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Selanjutnya, tugas kalian yaitu buatlah komik yang menarik pada kolom berikut. Kalian bisa membuatnya di buku gambar kalian masing-masing. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Setelah gambar selesai kamu buat, ceritakan kembali gambarmu tersebut di hadapan teman dan gurumu. Jangan lupa untuk meminta tanggapan, pendapat, dan masukan dari gurumu dan teman-temanmu. Setelah kalian melaksanakan tugas, ayo kita renungkan. Nah, yang pertama, kamu telah mengetahui kelainan dan gangguan otot dalam tubuhmu. Penting sekali bukan peran-peran otot-otot itu? Nah, ceritakan yang kamu lakukan agar terhindar dari cedera otot. Kemudian yang kedua, tunjukkan hasil gambar ceritamu di atas kepada orang tuamu. Tuliskan hasil evaluasi atau penilaian orang tuamu pada kolom berikut ini. Selanjutnya, kerjasama dengan orang tua. Diskusikanlah ciri-ciri komik yang baik bersama kedua orang tuamu. Kemudian buatlah karya komik yang sesuai. Lakukan bersama kedua orang tuamu. Nah, itu anak-anak. Silahkan kalian kerjakan tugas-tugas di buku siswa di pembelajaran 5 ini di tema 1 subtema 3. Selamat mengerjakan. Untuk tugas-tugasnya nanti akan kita bahas di video pembelajaran selanjutnya. Selamat mengerjakan, tetap semangat, sampai jumpa.